dan fans kami yang ada di Indonesia, khususnya pendukung dan fans kami yang saat ini ada di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Guna memenuhi hak rakyat atau publik untuk mengetahui penggunaan uang rakyat atau negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 bab 2 asas fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pada pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan data pada LPSE, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut. Nama tender perpasi Jalan Bandar Silangit ke Simpang Silangit ke Parapat ke Pelabuhan Ajibata. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2, Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nama pemenang PT Nindya Karya dalam kurung Persero. Alamat Jalan Letnan Jenderal Hartoyo, MT Kap 22 Cawang, Jakarta 13630, Jakarta Timur, DKI Jakarta. PWP 01001 612 9093 senilai 85 miliar lebih. Kami yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Bab 5 Pasal 41 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk A. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Maka pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2023 hingga selesai, kami telah melaksanakan investigasi dengan melakukan pengamatan secara visual, pengukuran fisik bangunan, dan pendokumentasian dalam bentuk foto dan video, serta wawancara terhadap beberapa orang sumber kami yang di lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan menemukan fakta-fakta dengan uraian sebagai berikut. 1. Investigasi ini kami mulai dari Simpang Bandar Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, hingga ke Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. 2. Kami menemukan performance lapisan aspal hot mix, lapisan ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini didominasi permukaan aspal hot mix ACWC yang kasar dan berporing karena banyak agregat batu pecah yang terlihat muncul ke permukaan aspal hot mix hingga miring terhadap lapisan aspal hot mix ACWC. Demikian fakta lapangan yang kami temukan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Bandara Silangit, Simpang Silangit, Parapat, Pelabuhan Ajibata, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2, Provinsi Sumatera Utara. Kondisi permukaan aspal hot mix tersebut di atas sebelum yang terjadi, karena umur bangunan ini saat itu baru berjalan sekitar 1 tahun 7 bulan. Padahal pada salah satu pasal Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa umur dari suatu bangunan harus dapat mencapai 10 tahun. Kondisi aspal hot mix di atas kemudian kami konfirmasi kepada salah seorang ahli dengan memperlihatkan dokumentasi foto dan video yang kami dokumentasikan di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini. Ahli ini sering menjadi saksi di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi tentang infrastruktur yang ada di Sumatera Utara. Ahli tersebut mengatakan bahwa kondisi aspal hot mix seperti ini disebabkan kurangnya volume pemadatan atau passing yang dilakukan terhadap permukaan aspal hot mix yang digunakan. Maka secara logika, bila volume pemadatan permukaan lapisan aspal hot mix dikurangi, maka volume material aspal hot mix ACWC yang digunakan juga berkurang, sehingga volume material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini juga tidak sesuai terhadap satu density aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dan SNI 036757 2002. 2. Poin 1 nomor 4636 penghamparan seksi penghamparan campuran seksi A63 campuran beraspal panas spesifikasi umum 2018 yang menyebutkan bahwa permukaan yang telah dipadatkan harus halus. Dengan demikian kami menduga bahwa volume aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap volume aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kendati demikian pelaksanaan pekerjaan ini tetap di PHO, bahkan di FHO, dan kemudian dibayar hingga lunas 100%. Hal ini mengakibatkan permukaan lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan berpotensi tidak mampu menahan beban kendaraan yang melewati ruas jalan ini dan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dinding sehingga bangunan jalan aspal hot mix ini akan mengalami gagal umum.
karena tidak mampu memenuhi persyaratan umur bangunan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi yakni 10 tahun. Berdasarkan uraian fakta dan data lapangan tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa oknum rekanan dari PT Nindya Karya Persero telah berbuat curang dengan mengurangi volume pemadatan dan volume material aspal dan hotmix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan adanya pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan-dugaan tersebut di atas telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Direktur PT Nindya Karya Persero dan PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Namun hingga laporan hasil investigasi ini kami lakukan, kami tidak mendapatkan tanggapan ataupun penjelasan dari pihak-pihak tersebut di atas. Kami yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Bab 5 Pasal 41 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk A. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Maka pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2023 hingga selesai, kami telah melaksanakan investigasi dengan melakukan pengamatan secara visual, pengukuran fisik bangunan, dan pendokumentasian dalam bentuk foto dan video, serta wawancara terhadap beberapa orang sumber kami yang di lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dan menemukan fakta-fakta dengan uraian sebagai berikut. 1. Investigasi ini kami mulai dari Simpang Bandara Selangit, Kabupaten Tapanuli Utara hingga ke Pelabuhan Acibata, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. 2. Kami menemukan performance lapisan aspal hotmix, lapisan ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini didominasi permukaan aspal hotmix ACWC yang kasar dan berporing karena banyak agregat batu pecah yang terlihat muncul ke permukaan aspal hotmix hingga miring terhadap lapisan aspal hotmix ACWC. Demikian fakta lapangan yang kami temukan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Bandara Selangit, Simpang Selangit, Merapat, Pelabuhan Acibata, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara. Kondisi permukaan aspal hotmix tersebut di atas belum layak terjadi karena umur bangunan ini saat itu baru berjalan sekitar 1 tahun 7 bulan. Padahal pada salah satu pasal Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa umur dari suatu bangunan harus dapat mencapai 10 tahun. Kondisi aspal hotmix di atas kemudian kami konfirmasi kepada salah seorang ahli dengan memperlihatkan dokumentasi foto dan video yang kami dokumentasikan di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini. Ahli ini sering menjadi saksi di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi tentang infrastruktur yang ada di Sumatera Utara. Ahli tersebut mengatakan bahwa kondisi aspal hotmix seperti ini disebabkan kurangnya volume pemadatan atau passing yang dilakukan terhadap permukaan aspal hotmix yang digunakan. Maka secara logika, bila volume pemadatan permukaan lapisan aspal hotmix dikurangi, maka volume material aspal hotmix ACWC yang digunakan juga berkurang, sehingga volume material aspal hotmix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini juga tidak sesuai terhadap satu density aspal hotmix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dan SNI 036757 2002. 2. Poin 1 nomor 4636 penghamparan seksi penghamparan campuran seksi A63 campuran beraspal panas spesifikasi umum 2018 yang menyebutkan bahwa permukaan yang telah dipadatkan harus halus. Dengan demikian kami menduga bahwa volume aspal hotmix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap volume aspal hotmix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kendati demikian pelaksanaan pekerjaan ini tetap di PHO, bahkan di MHO, dan kemudian dibayar hingga lunas 100%. Hal ini mengakibatkan permukaan lapisan aspal hotmix ACWC yang digunakan berpotensi tidak mampu menahan beban kendaraan yang melewati ruas jalan ini dan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dinding sehingga bangunan jalan aspal hotmix ini akan mengalami gagal umum karena tidak mampu memenuhi persyaratan umur bangunan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi yakni 10 tahun. Berdasarkan uraian fakta dan data lapangan tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa oknum rekanan dari PT Nindya Karya Persero telah berbuat curang dengan mengurangi volume pemadatan dan volume material aspal dan hotmix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
Dugaan perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan adanya pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan-dugaan tersebut di atas telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Direktur PT Nilia Karya Persero dan PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Namun hingga laporan hasil investigasi ini kami lakukan, kami tidak mendapatkan tanggapan ataupun penjelasan dari pihak-pihak tersebut di atas. Karena itu dugaan terjadinya pengurangan volume aspal hokmi dan pemadatannya pada pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan Bandara Silangit, Simpang Silangit, Parapat, Pelabuhan dan Cipata oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara ini kami anggap benar-benar telah terjadi. Karena itu kami menduga bahwa oknum rekanan, konsultan supervisi dan oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini telah perbuatan melawan hukum atau unrepentant atau TOR berupa tindak pidana korupsi, berupa perbuatan curang dan pemberantasan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 mengenai perbuatan curang dan pemberantasan perbuatan curang yang telah menimbulkan kerugian keuangan ataupun perekonomian negara. Agar dugaan telah terjadinya perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang tersebut di atas dapat menjadi terang benderang secara hukum sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bab 2 tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat bagian ke-1 umum pasal 2 ayat 1 masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2 peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Pasal 5 paragraf 2 tata cara pemberian informasi di mana masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada badan publik dan penegak hukum. Kami telah melaporkan hal tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan audit secara menyeluruh pada pelaksanaan pekerjaan ini. Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah meneruskan laporan kami dimaksud kepada Kepala B2 PJN Provinsi Sumatera Utara Dr. Insinyur Junaidi MT dan meminta agar kepada Kepala B2 PJN Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan kepada kami. Akan tetapi hingga laporan hasil investigasi ini kami lakukan, Kepala B2 PJN Provinsi Sumatera Utara Dr. Insinyur Junaidi MT tidak memberikan konfirmasi ataupun penjelasan. Dengan demikian kami menganggap bahwa Kepala B2 PJN Sumatera Utara Dr. Insinyur Junaidi MT tidak pro terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah kami lakukan di Indonesia di Provinsi Sumatera Utara pada khususnya. Laporan hasil